Kembali dalam Newsline, pemirsa, sorotan kami di hari ini adalah berkenaan dengan kasusnya Vina. Jadi setelah kemarin sempat heboh, ya Valen, berkenaan dengan karena filmnya naik lagi, orang jadi banyak bertanya-tanya lagi, kemudian tiba-tiba semua sibuk lagi gitu ya. Iya, dan ternyata pihak kepolisian berhasil menangkap satu DPO yang selama ini atas nama Peggy Setiawan alias Peron. Nah ini kalau kita lihat pencariannya di Google lumayan banyak ya Anggi ya. Nah ini tadi dirilis oleh pihak Polda Jawa Barat. Ada satu tersangka DPO pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon bernama Peggy Setiawan alias Peron. Dan disebut juga namanya menggunakan nama alias Anggi, namanya Robi Irawan. Nah ini tadi didatangkan pada saat rilis yang dilakukan di Polda Jawa Barat. Nama aslinya Robi? Nama aliasnya Robi Irawan. Oke, jadi Kabid Humas Polda Jawa Barat, pemirsa, Kombes Pol Julius Abraham Abbas mengatakan penangkapan satu DPO dari pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam dilakukan oleh tim gabungan Ditreskrimum Polda Jabar dan Bareskrim Mabes Polri. Dalam rilis yang digelar, Polda Jawa Barat menghadirkan langsung Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina. Nah, jadi pemirsa, Peggy ini kalau kita lihat dari gambar yang diambil pada saat rilis ini dilakukan, dia hadir menggunakan baju berwarna biru. Ini adalah baju tahanan, dan pada saat konferensi pers ini juga pihak kepolisian mengungkap apa saja peran Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Kemudian apa modus operandinya, nah mengapa alasannya Peggy ini lama sekali dibutuhkan waktu untuk bisa menangkap buron Peggy ini, begitu. Oke, nah pihak polisi juga menyebut, pemirsa, Peggy ini merupakan otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Jadi Peggy inilah yang menyuruh teman-temannya untuk melempari Vina dan Eki yang sedang bawa motor pada saat itu. Kita simak pernyataannya. Nah, jadi memang PS ini merupakan otak pelaku. Jadi ketika mereka kumpul-kumpul sesama geng motor, kalau mereka di Blackmon Reker, mereka manakala ada kelompok ekstasi yang lewat di jalan itu, mereka sering lempar dengan batu. Itu yang terjadi. Nah, pas ada kejadian, APS mengajak salah satu tersangka lain untuk mengejar korban ini, yang dia sampaikan bahwa saya ada masalah dengan itu, kejar. Nah, masalah apa sedang kita dalami. Kemudian dikejar berdua sampai dengan di jembatan layang, dipukul korban sampai dengan jatuh. Kemudian dibawa korban ini satu motor dengan satu tersangka lain dan begitu, jadi satu motor berempat. Yang korban Eki taruh depan, didudukkan depan joki, kemudian joki di belakangnya ada korban yang wanita Vina, kemudian di belakang lagi adalah PS. Di situ dibawa ke kebun kosong, baru yang lainnya rame-rame mengikuti mereka. Jadi yang menurut keterangan salah satu pelaku juga bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Vina yang masih di bawah umur pada saat itu sudah dalam kondisi pingsan, yang melakukan persetubuhan pertama adalah PS. Baik pemirsa, dalam konversi yang digelar tadi ada fakta-fakta yang diungkap mengenai kasus pembunuhan Vina. Misalnya polisi membeberkan bahwa Peggy ini adalah satu-satunya DPO yang selama ini dicari. Sedangkan dua DPO lainnya, Andi dan Dani, hanyalah asumsi semata. Hal ini diungkap usai polisi mengungkapkan pengembangan dengan penyelidikan terhadap tersangka Peggy alias juga Peron. Nah, jadi menurut kepolisian, jumlah tersangka kasus pembunuhan Vina adalah 9 orang. Jadi selama ini kita tahu pemirsa adalah 11 ya yang beredar informasinya. 11 orang ini yang selama ini juga dikenal atau juga diketahui oleh masyarakat. Kita simak pernyataan dari Ditreskrimum soal satu DPO. Kami yakinkan bahwa PS ini dan bahwa DPO berapa? Satu, bukan dua. DPO tidak ada, itu asal sebut nama pada saat. Ya, itu sudah kami dalami, ternyata yang dua yang atas nama Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi yang benar DPO 1. Oke, kemudian bisa kita lanjutkan. Vina dan kekasihnya Muhammad Rizky alias Eki ini kehilangan nyawanya karena ulah anggota geng motor. Waktu dan lokasi kronologi kemudian ini kemarin yang sempat dikembangkan informasinya terus beredar sampai hari ini begitu. Informasinya sampailah dari 11 menjadi 9.
kemudian dari 3 DPO Menjadi jadi 1 hanya ada DPO. 1 dan sudah ditangkap begitu ya. Dan sudah ditangkap. Oke. Tapi sebenarnya ini yang hari ini dirilis adalah yang 2 hari lalu diinformasikan ditangkap bukan? Iya betul, Oke. 4 hari yang lalu. 4 lebih hari yang tepatnya. lalu ya. Tanggal 21 Peggy ditangkap, kemudian 1 hari setelahnya pihak kepolisian mengumumkan, nah ini adalah keterangan resmi rilisnya. Oke. Baik pemirsa, jadi kalau misalnya kita ajak pemirsa untuk melihat kasusnya sendiri, jadi pada saat itu Sabtu malam 27 Agustus 2016, ini adalah peristiwanya. Lokasinya di Jalan Raya Talun, Cirebon, Jawa Barat, dan pada saat itu informasinya adalah sudah ada beberapa atau misalnya disembunyikan dalam kasus kecelakaan tunggal begitu ya. Nah kemudian kita lanjutkan bahwa dari sinilah kemudian kronologinya dikembangkan, Vina dan Eki ini disebutkan berkeliling kota Cirebon. Kemudian saat melintasi SMP 11 Cirebon, mereka dilempari batu oleh geng motor. Keduanya dikejar, motornya ditendang pemirsa dan mereka dipukuli sampai terluka parah. Inilah yang pada saat itu kejadian. Kita lanjutkan. Bahwa sebelum meninggal dunia, Vina ini juga sempat diinformasikan diperkosa secara bergantian oleh para pelaku. Kemudian jasad Vina dan Eki dibuang di bawah jembatan layang, pemirsa, diatur seolah seakan-akan mereka ini mengalami kecelakaan tunggal. Inilah dari runutan kronologinya. Nah, inilah yang kemudian juga membuat kita semakin penasaran gak sih Valen? Penasaran, tapi kan pihak kepolisian mengatakan kalau publik harus percaya ya Anggi, pemirsa, kepada pihak kepolisian. Karena pada saat penyidik melakukan penyidikan berarti ini sudah sesuai dengan datanya, faktanya, barang bukti, kemudian saksi-saksi begitu. Tapi memang ada perubahan yang akhirnya disampaikan dari yang 11 tersangka menjadi 19, hanya 9 orang tersangka dan dari 3 DPO hanya menjadi 1 DPO dan sudah berhasil ditangkap. Tadi juga disampaikan loh Anggi, bagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Peggy alias Peron ini yang pada saat ditanya oleh wartawan yang ada di sana mengatakan tidak. Jadi seakan-akan mau mengisyaratkan sesuatu yang menyangkal. Tapi kita kan harus melihat bagaimana penyidik melakukan proses penyidikan selama ini. Jadi si Peggy-nya juga sempat menyangkal dengan pernyataan ini. Betul. Baik. Pemirsa, jadi tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang baru ditangkap oleh kepolisian, Peggy Setiawan alias Peron, seperti yang disampaikan oleh Valen tadi, membantah semua tuduhan yang disampaikan oleh kepolisian daerah Jawa Barat. Ini disampaikan usai jumpa pers pemirsa terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki yang digelar Polda Jawa Barat. Kemudian Peggy ini membantah semua tuduhan kalau dirinya pelaku pembunuhan dan juga otak perencanaan pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan memastikan dirinya tidak bersalah. Ia mengatakan di mana dirinya saat kejadian tidak berada di lokasi serta tidak mengenal kedua korban. Ia juga tidak mengenal para tersangka lain yang sudah divonis bersalah. Jadi nanti kita akan mendengarkan Saya tidak merasa bersalah. Keterangan yang tadi benar semua, Bang? Tidak. Saya tidak ikutan gengnya apa-apa. Apakah Anda memperkosa? Tidak, sama sekali. Ini adalah fitnah. Kalian jadi saksi jika saya ada apa-apa. Saya rela mati, Pak. Usia Anda berapa? 28 sekarang. Nah, sementara itu pemirsa, pengacara keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan segala sesuatu dan dugaan yang terjadi sudah terjawab pasca Polda Jawa Barat menggelar jumpa pers terkait kasus yang menimpa kliennya. Kemudian terkait bantahan Peggy atas tuduhan Polda, Putri menyerahkan hal ini ke kuasa hukum Peggy. Ya, terima kasih rekan-rekan media. Akhirnya terjawab sudah ya hari ini perihal penangkapan Peggy Setiawan. Jadi selama ini kita masih menduga-duga dan kami juga tidak berani memberikan statement apapun sebelum ada penjelasan secara detail dari pihak Polda Jabar agar kita tidak terlalu berasumsi ke sana ke sini. Dengan hasil yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabitumas tadi ya dan Bapak Dirkrim berarti segala sesuatunya, segala dugaan-dugaan yang terjadi baik di media sosial maupun di lingkungan masyarakat Indonesia sudah terjawab hari ini dengan dinyatakannya Peggy Setiawan adalah DPO yang dicari selama ini. Lalu tadi Peggy sempat menyebut bahwa dirinya tidak terlibat usai dari konversi, tanggapannya seperti apa? Ya, perihal tersebut sah-sah saja. Tinggal nanti kan dia ada kuasa hukum. Kalau memang Peggy merasa dia tidak terlibat dan dia tidak bersalah, tentunya nanti kuasa hukumnya bisa melakukan upaya hukum. Gitu saja. Dua DPO lain yang
dinyatakan tidak ada. Tidak ada itu seperti apa, Bu? Ya, saya juga baru mendengar tadi ya pernyataan 2 DPO yang tidak ada. Ya ini nanti mungkin kami akan bertanya langsung dengan Bapak Dirkrimum mengapa ada statement 2 DPO itu tidak ada. Apakah memang itu dari keterangan para saksi yang sudah terpidana atau memang ada namun dihilangkan. Ini kan kita belum tahu ya. Kami akan tanyakan langsung nanti. Oke. Agak bingung jadinya perkembangan. Tapi gini, kalau misalnya Peggy ini membantah, Valen, terus kemudian apa yang akan kemungkinan dilakukan secara hukum? Jadi kalau dari jalur hukumnya, Anggi, pemirsa, nah pihak kuasa hukum Peggy ini sudah mengatakan akan melakukan pra-peradilan untuk Polda Jawa Barat dan juga dari Polres di Cirebon. Oke. Tapi kemudian pihak kepolisian mengatakan itu adalah hak dari yang akan mengajukan pra-peradilan. Jadi itu sah-sah saja Oke. begitu. Nah tapi selain itu, tadi pada saat Peggy membantah semuanya, pernyataan yang disampaikan oleh pihak kepolisian, tapi pihak kepolisian juga mengatakan ada banyak sekali barang bukti baru yang sudah ditemukan terkait dengan identitasnya Peggy. Oke, berarti adalah kita akan melihat bahwa nanti next-nya berarti ada kemungkinan Peggy akan mengajukan pra-peradilan, begitu ya? Betul. Oke, pemirsa, Newsline akan kembali usai jeda, kami akan terus menghadirkan apa yang menjadi sorotan publik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.